7 tahun kemudian, Kenzo lagi lihat apa? Tanya seorang pria pada putranya yang berusia 6 tahun dan tengah duduk di kursi sofa sembari menatap layar ponsel. Ini ayah, ada anak umurnya sama dengan aku, tapi dia pintar. Udah jadi juara lomba lukis tingkat nasional, jawab anak laki-laki bernama Kenzo itu. Benarkah? Coba ayah lihat, sahut sang ayah. Ini ayah. Kenzo menyodorkan ponsel pada sang ayah. Pria dewasa itu pun menerimanya, melihat sebuah artikel yang memuat tentang berita yang disampaikan sang anak. Ia pun menggeser layar hingga ke bawah, tetapi tidak menemukan foto anak yang konon juara melukis itu. Karena penasaran, ia pun mencari artikel lain yang berhubungan, tetapi sama saja tidak ada foto yang bersangkutan sebagai pelengkap. Hanya ada foto dari hasil lukis yang memang bagus. Dia pintar kan ayah? Tanya Kenzo dengan tatapan polosnya. Sang ayah tersenyum. Ken juga pintar, masih 6 tahun, tapi sudah pandai mengoperasikan komputer, sudah pandai membaca apalagi menulis. Ken juga pandai menggambar digital, pujinya. Maaf Pak Bara, mobilnya sudah siap, ujar seorang pria dengan sopan. Ayo boy, kita harus berangkat sekarang, ajak pria yang ternyata adalah Bara. Ayah, kenapa kita harus pindah? Kenzo bertanya seraya menatap wajah ayahnya penuh tanya. Bara tersenyum sambil membingkai wajah sang anak. Ayah ada kerjaan sayang, terus nanti di sana Ken gak sendirian lagi. Ada oma dan opa yang nemenin Ken kalau ayah kerja. Kan sekarang Sus Ika udah gak kerja. Benar ayah, kita akan pindah ke rumah oma dan opa, tanya anak itu dengan antusias. Iya sayang, Barah mengangguk. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota kelahiran setelah 4 tahun terakhir ini tinggal di ibu kota karena urusan pekerjaan dan membawa serta sang anak. 2 tahun pertama sejak anaknya lahir dan Anissa pergi, ia masih tinggal di kota Bandung karena donor ASI yang cocok untuk sang anak ada di sana. Setelah Kenzo tidak lagi membutuhkan ASI, ia pun membawa serta anak itu pindah ketika ada perusahaan milik keluarga yang membutuhkannya. Ayo kita berangkat sayang, oma dan opa pasti senang Ken tinggal sama mereka, ajak Bara seraya bangkit berdiri. Tapi ayah, apa aku bisa ketemu ibu di sana? Pertanyaan Kenzo membuat Bara tertegun. Ia pun tidak tahu di mana wanita itu berada. 2 hari setelah melahirkan, Anissa pergi tanpa pamit, meninggalkan Bara bersama putranya. Ia sudah mengerahkan semua anak buah untuk mencari Anissa, tetapi nihil. Wanita itu hilang bak di telan bumi. Ayah, kenapa ayah diam aja? Aku bisa ketemu ibu di sana kan ayah? Kenzo menggoyangkan tangan sang ayah, menatap penuh harap. Barah yang sudah berdiri kembali duduk di samping putra semata wayangnya. Ken berdoa saja kalau mau ketemu ibu, ujarnya sambil mengusap puncak kepala sang anak, kemudian mendaratkan kecupan di kening anak itu. Iya ayah, angguk Kenzo dengan patuh. Aku akan berdoa terus supaya aku bisa ketemu ibu. Anak pintar. Bara sekali lagi memuji anaknya. Ayo Ken, sudah siap bertemu oma dan opa kan? Siap bos, seru Kenzo dengan rasa riang. Pasangan ayah dan anak itu pun akhirnya berangkat dengan menggunakan mobil pribadi, meninggalkan ibu kota, menuju kota asal yang penuh dengan kenangan bagi Bara. Oma, pergi Kenzo ketika tiba di rumah sang nenek. Ken, cucu kesayangan oma, sahut Rima ibunda Bara, memeluk sang cucu dengan erat, melepas rindu karena cukup lama mereka tidak bertemu. Oma di mana opa? Tanya Kenzo mengurai pelukan. Ada di dalam lagi minum kopi. Opa pasti terkejut lihat Ken ada di sini, jawab Rima. Aku ke dalam dulu oma, mau kagetin opa, pamit Kenzo kemudian berlari tanpa menunggu jawaban sang oma. Jangan lari-lari sayang, teriak Bara yang baru saja tiba di depan rumah dengan membawa koper. Ma, sehat? Alhamdulillah mama sehat. Gimana? Kamu udah nemuin istri kamu? Bara menggelengkan kepala sebagai jawaban. Belum mah,
Kamu pasti melakukan kesalahan besar sampai dia pergi, tuding Rima menyalahkan anaknya. Mama kenapa selalu nyalain aku sih? Dia yang pergi tanpa pamit loh. Kenapa harus aku yang mama salahkan terus? Protes Bara dengan sebal, tidak rela disalahkan meskipun benar. Anissa pergi karena dia yang meminta. Karena mama tahu dia wanita baik-baik. Jika dia pergi itu pasti salah kamu. Tidak mungkin ada wanita mau meninggalkan anak kandungnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Apalagi waktu itu kan masih bayi, balas Rima. Bara hanya memutar bola mata mendengar ucapan ibunya, tetapi tidak membalas karena akan percuma. Meski ayah dan ibu tidak pernah bertanya masalah dalam rumah tangganya, bagi mereka tetap saja ia yang salah karena Anissa adalah menantu kesayangan. Sayang, ayo cepat, kita hampir kesiangan. Ini hari pertama Ken sekolah di sekolah baru loh, teriak seorang wanita berkerudung yang tengah menyiapkan sarapan di meja makan. Iya bu, sahut seorang anak perempuan yang baru saja keluar dari kamar. Kenapa sih bu, kita harus pindah ke sini? Aku kan jadi harus nyari teman baru. Iya dan ibunya baru 1 bulan yang lalu pindah ke kota ini. Sebelumnya mereka tinggal di sebuah kota kecil. Kean, ibu kan ada kerjaan di sana sayang. Ada kerjaan di sini sayang. Ini juga kota kelahiran kita. Apa Kean lupa? Aku ingat bu. Ya sudah, cepat makan dan habiskan. Ibu antar Kean ke sekolah. Hari ini insya Allah ibu yang jemput, tapi besok Kean dijemput Om Wira. Oke bu. Setelah selesai makan, anak perempuan bernama Keandra berangkat ke sekolah diantar oleh sang ibu. Jangan lupa pakai maskernya kalau di luar sekolah Kean, sang ibu mengingatkan anaknya. Iya bu, aku juga lebih nyaman pakai masker kalau keluar rumah, balas Keandra. Baiklah anak ibu yang cantik, ibu pulang dulu. Kean jaga diri, ingat pesan ibu. Jangan bicara sama orang yang gak Kean kenal, oke? Siap bos, sahut Keandra sembari mengangkat tangan ke posisi hormat. Pintar, puji wanita itu kemudian mengecup kening putri yang ia besarkan seorang diri itu. Masuk sana, Keandra pun berlari menuju gerbang masuk sekolah. Ia berhenti sesaat kemudian berbalik, melambaikan tangan pada ibunya. Dah ibu, dadah sayang, sampai ketemu lagi nanti, balas wanita cantik berkerudung panjang itu melambaikan tangan seraya tersenyum pada putrinya. Ia pun masih berdiri di tempat sembari memandang punggung sang anak yang berlari kian menjauh. Ica, panggil seseorang, membuat ibunda Keandra itu menoleh ke arah dari mana suara itu terdengar. Mita, ternyata benar ini kamu, Ca. Mita tersenyum lebar. Kedua wanita itu saling memeluk dan melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu langsung meski sering berkomunikasi melalui media sosial. Aku kira kamu gak akan ngenalin aku sekarang, ujar Anissa sambil terkekeh. Sekalipun penampilan kamu berubah banyak, memakai kerudung panjang, busana muslim, pakai masker juga yang nutupin wajah kamu, aku tetap kenalin kamu karena kamu sahabat aku, Ica, sahut Mita. Anissa hanya terkekeh. Kita cari tempat buat ngobrol yuk, atau kamu lagi buru-buru? Tanya Mita. Enggak, hari ini aku masih santai kok, Mita. Anissa menjawab. Yaudah yuk, ada kafe di depan sana, kita ngobrol di sana saja. Anissa mengangguk setuju. Dua wanita yang saling bersahabat itu pun memutuskan untuk bicara di sebuah kafe agar lebih leluasa untuk saling bertukar kabar dan cerita. Kenapa kamu nggak ngabarin aku kalau kamu jadi pindah ke sini, Cak? Mita memulai obrolan ketika minuman yang mereka pesan sudah tersedia di atas meja. Maaf Mita, aku lupa. Beberapa waktu terakhir ini aku sibuk ngurusin surat menyurat untuk pemindahan, jadinya malah gak sempat ngabarin kamu, balas Anissa. Kean gimana kabarnya? Dia pasti makin cantik sekarang. Alhamdulillah baik, tapi tadi aku habis anterin dia ke sekolah. Yang tadi itu, Kean sekolah di sana?
sekolah swasta itu cukup mahal kan? Iya Mita, aku ingin memberikan yang terbaik buat dia. Insya Allah tabungan pendidikannya masih cukup. Untung waktu itu aku nurutin kamu untuk simpan uang yang dikasih sama dia selama 1 tahun kami hidup bersama. Dia juga kasih aku uang banyak setelah aku melahirkan Kenzo. Semua itu yang aku gunakan untuk membiayai Kean. Lagi pula aku juga kerja. Anissa menjelaskan panjang lebar. Aku paham kamu pasti ingin Kean mendapat yang terbaik, Cak. Anissa menggenggam tangan temannya. Makasih ya, karena selama ini kamu udah bantu aku, Mita. Aku nggak tahu deh kalau nggak ada kamu, aku harus minta tolong sama siapa lagi, ucap Anissa dengan haru. Sama-sama, Cak. Kita kan sahabat. Udah sepantasnya aku bantu kamu. Kamu juga kan sering bantu aku waktu kita masih kuliah, sahut Mita membalas genggaman tangan sang teman. Apapun itu Mita, aku tetap makasih banget sama kamu. Karena bantuan kamu aku bisa sama Kean sekarang. Jadi aku nggak kesepian karena harus jauh dari Kenzo. Iya Ca, sama-sama, balas Mita. Terus sekarang gimana cara kamu tahu kabar Kenzo? Selama ini kan pengasuh Ken yang merupakan kenalan aku yang selalu kasih kamu kabar soal Ken. Sekarang dia udah resign karena mau nikah. Anissa menghela nafas panjang seraya melepaskan genggaman tangan mereka. Itu dia masalahnya Mita. Udah 1 bulan sejak Mbak Ika resign. Aku gak tahu gimana kabar Kenzo. Tapi Ca, mau sampai kapan kamu sembunyi dari Bara? Cepat atau lambat mungkin saja kalian akan bertemu lagi. Anissa membuang nafas berat. Aku juga nggak tahu Mita, tapi untuk sekarang aku memang belum siap untuk ketemu lagi sama dia. Meskipun sebenarnya di sisi lain aku juga kangen sama Kenzo. Aku pengen ketemu sama dia. Biar bagaimanapun dia adalah putraku. Aku yang mengandung dan melahirkannya. Meski sejak awal pernikahan kami adalah sebuah kesalahan, dirinya dengan sendu. Untung ada Kean yang nemenin aku selama ini. Kamu bisa perjuangkan hak asuh buat anak kamu kalau kamu mau. Anissa menatap sang teman seraya tersenyum getir. Menurut kamu, ada apa posisi aku kuat di mata hukum? Dia pasti nyari-nyari kesalahan aku Mita. Lagi pula dia punya kekuasaan. Apa sih yang nggak bisa dia dapatkan dengan semua yang keluarganya punya? Iya sih, lalu apa rencana kamu sekarang? Aku belum tahu Mita. Untuk sekarang aku jalani aja semuanya. Toh orang itu juga tinggal di Jakarta kan sekarang. Ya setidaknya menurut kabar yang aku dengar dari Mbak Ika terakhir kali sebelum dia resign 1 bulan yang lalu, orang itu dan Kenzo masih tinggal di sana. Tapi kamu yakin dia udah gak nyari kamu? Entah, tapi memangnya buat apa lagi dia nyariin aku? Dia sendiri yang minta aku pergi setelah aku melahirkan anaknya. Aku udah lakukan semua sesuai kontrak yang kami tanda tangani di awal pernikahan. Meskipun aku terpaksa menyepakatinya, siapa tahu aja dia berubah pikiran. Menurut Mbak Ika, dia tidak pernah mengatakan bahwa kamu udah gak ada pada Kenzo. Bara cuma bilang sama Kenzo kalau ibunya lagi tersesat di luar sana. Memang gak waras itu orang. Bilang aku tersesat. Dia kira aku ini orang lupa ingatan yang gak tahu jalan apa? Suara Anissa terdengar dipenuhi emosi saat mengingat pria itu. Bara memang tidak pernah melukai fisiknya. Selama hamil pun sang suami menjaganya dengan baik. Tetapi ia tahu itu semua dilakukan hanya demi anak yang ia kandung. Dan lagi ucapan pria itu kerap kali menyakiti hatinya. Mita hanya terkekeh mendengar Anissa menggerutu. Sayang aja dia nggak pakai suster lagi setelah Mbak Ika resign. Padahal kalau dia pakai suster lagi, aku bisa minta tolong Mbak Ika buat mintain kontaknya. Jadi aku masih bisa tahu kabar tentang Kenzo, ujar Anissa menyesalkan keputusan Barah yang merugikan dirinya. Kamu pernah nggak sih Ca bayangin apa yang akan terjadi kalau kalian bertemu lagi? Sering.
Itu salah satu hal yang mengganggu pikiranku. Dia benar-benar bikin aku hidup gak tenang selama ini. Anissa menjawab seraya menatap kosong. Mita menghela nafas panjang. Memang isi hati seseorang itu kita tidak pernah tahu. Bara yang terlihat baik di awal itu ternyata menyembunyikan niat gak baik pada akhirnya. Komentar dokter cantik bernama Paramita itu. Aku yang salah. Aku yang mudah percaya sama bujuk rayu orang itu. Mertua kamu gimana? Mereka baik kan? Tetap saja Mita, mereka pasti akan berpihak pada anaknya. Aku yakin di mata mereka aku yang salah karena meninggalkan anak dan cucunya. Orang itu gak mungkin cerita soal perjanjian awal kami. Raut wajah Anissa terlihat sendu. Udah, gak usah lagi bahas soal itu. Bukan waktunya untuk menyesali semua apapun yang terjadi sekarang. Memang itulah yang seharusnya terjadi. Lebih baik kamu sekarang fokus pada Kean aja. Mita tidak ingin melihat sahabatnya bersedih. Iya, kamu benar Mita. Untung ada Kean, setidaknya aku gak merasa kesepian setelah aku harus kehilangan Kenzo. Anissa tersenyum. Dokter Mita, sang empunya ramah, menoleh saat mendengar namanya disebut. Bola mata membulat seketika. Bu Rima terbatas saat melihat Ibunda Bara ada di sana.